Smartphone yang punya kamera periskop telefoto. Biasanya identik nih sama smartphone yang harganya udah 2 digit ke atas. Udah mahal lah intinya, tapi sekarang mid-range aja udah punya sistem kamera ala-ala flagship, periskop telefoto. Dua diantaranya yang udah gue coba nih, Vivo V70 dan Realme 16 Pro Plus. Keduanya punya sistem kamera yang menarik di kelasnya, dan karena gue udah coba dua-duanya, gue mau ngetes nih, hasil mana yang lebih oke, hasil telefotonya, antara Vivo V70 atau Realme 16 Pro Plus. Tonton terus di video ini. Sebelum kita bahas dulu nih hasilnya lebih bagus mana antara Vivo V70 dan Realme 16 Pro Plus, kita bahas dikit soal spesifikasi kameranya. Jadi Realme 16 Pro Plus ini punya total 3 kamera di modul kamera yang sebenarnya mewah, tapi kayak agak nyeleneh aja nih bentuknya. Jadi ada 3 kamera. Kamera utamanya udah pakai sensor 200 megapiksel. Jadi ini menarik nih. Jadi nilai plus dari Realme 16 Pro Plus yang udah OIS juga. Terus kamera ultrawide-nya 8 megapiksel. Nah, ngomongin soal periskop telefotonya, sensornya 50 megapiksel pakai ISOCELL GN5 dari Samsung. Ukuran sensornya ini 1/2,76 inch, jadi lumayan dan udah didukung sama OIS juga. Terus untuk zoom optikalnya di 3,5 kali atau setara 80 mm untuk focal length-nya. Vivo V70 nih, kamera utamanya itu 50 megapiksel, pakai Sony IMX766, udah OIS juga. Terus kamera ultrawide-nya sama kayak Realme 8 megapiksel, dan untuk kamera periskop telenya ini beda kelas emang. Sensornya Sony IMX822 50 megapiksel dan udah OIS, tapi ukuran sensornya agak lebih gede dibandingin sama Realme, 1/1,95 inch dan ngedukung optical zoom di 3 kali. Nah, karena fokus sekarang di review sekarang itu fokus di periskop telefotonya, karena secara kualitas sih kamera utama udah no problem lah ya, no issue karena bagus dua-duanya. Nah, di periskop telefotonya gua pakai 2 metode pengujian. Yang pertama, nguji optikalnya di masing-masing perbesaran nih, di Vivo 3 kali optical zoom di 73 mili focal length-nya, dan Realme 16 Pro Plus di 80 mili atau 3,5 kali perbesaran, dan di hybrid zoom-nya di masing-masing 10 kali zoom. Jadi otomatis pemrosesan berbasis AI juga bermain nih di kedua smartphone ini. Kita bahas di adu perbesaran optik dulu. Jadi antara Realme dan Vivo, sebenarnya di Realme 16 Pro Plus kasih warna yang lebih natural, lebih apa adanya gitu. Kayak istilahnya what you see is what you get. Jadi apa yang kalian lihat dan dipotret pakai kamera smartphone ini hasilnya ya seperti itu. Dan kebetulan gue motret itu di Agora sekitar sore dan kondisinya mau hujan, jadi agak mendung. Realme ngasilin warna yang lebih warm, lebih natural, dan ketika gue motret, gedung dengan latar langit yang biru keabu-abuan itu ya beneran seperti aslinya. Beda 180 derajat dengan Vivo V70. Karakternya menurut gue warnanya jauh lebih berani, jauh lebih panci lagi. Waktu motret objek yang sama, warna langitnya dibikin biru pekat. Buat sebagian orang yang mungkin suka ya dengan keluaran warna panci ala Vivo V70. Tapi kalau buat gue sendiri sih, warna ini cenderung terlalu biru dan terkesan agak berlebihan dari aslinya. Cuman kalau ngomongin soal detail dan ketajaman di rentang zoom optik ini, kalian tenang aja. Baik Realme 16 Pro Plus maupun Vivo V70, keduanya beneran seimbang dan sama-sama memuaskan. Kalau diperbesar nih, misalnya kayak di foto papan petunjuk jalan di mall deh, atau pantulan kaca di gedung, sampai tekstur dedaunan, semuanya terekam super bersih. Mau di zoom, mau enggak, hasilnya minim noise. Kalian gak bakal nemuin efek yang seolah ditajam-tajamkan gitu ya di dalam gambarnya, yang maksa banget di hasil jepretan kedua smartphone ini. Di lensa optikal juga sebenarnya cocok nih buat motret orang. Nah, jangkauan 80 mili di Realme 16 Pro Plus ini ngasih satu nilai plus. Efek kompresi latar belakangnya jadi lebih padat dibandingin 73 mili milik Vivo V70. Jadi focal length Realme ini sebenarnya asik banget buat nonjolin subjeknya. Tapi jangan salah, Vivo V70 juga punya daya tarik yang kuat. Akurasi skin tone-nya natural, pemisahan objek dari background-nya juga rapi, dan yang paling oke sih warnanya. Warnanya tuh udah nggak usah kalian edit lagi, udah ready to post lah, mau ke Instagram, Facebook, Twitter segala. Kamera Vivo emang lebih oke secara warna.
Nah, sekarang lanjut ke perbesaran 10 kali zoom. Di titik perbesaran ini bukan cuma soal kemampuan hardware kamera lagi, tapi adu pinter software pencitraan masing-masing buat nangani noise dan perbaikin detailnya. Di 10 kali zoom, Realme 16 Pro Plus itu setara focal length 228 mili. Kalau Vivo itu setara di 243 mili. Karena di atas kertas kan sensor Vivo V70 itu lebih gede dari Realme 16 Pro Plus. Tapi ternyata algoritma AI dari Realme 16 Pro Plus ini lebih agresif dan rapi buat nahan ketajaman objek dari jauh. Kalian bisa lihat di konsistensi ketajaman waktu gue motret struktur kren misalnya yang warnanya hijau. Garis-garis besi penyangganya tuh terekam lebih jelas, lebih tegas juga, dan lebih tajam di Realme 16 Pro Plus. Sementara di titik yang sama, Vivo V70 malah kelihatan sedikit soft dengan adanya efek kayak cat air. Jadi kalau di zoom kayak nggak beneran gitu objeknya. Kayaknya emang sih ini hasil dari algoritma noise reduction yang terlalu kuat sebenarnya dari Vivo V70. Jadinya tanpa sengaja ikut nyapuin atau ngebersihin tekstur-tekstur kecil yang sebenarnya penting banget di dalam gambar. Tapi karena ukuran sensor fisik yang lebih gede di Vivo V70, sensor ini ternyata berhasil buat ngurusin manajemen cahaya. Coba deh perhatiin waktu gue motret rimbunan pohon dengan latar gedung putih abu. Nah, Vivo sanggup nahan ISO di angka yang sangat rendah, cuma ISO 188. Hasilnya, area bayangannya jadi bersih banget dari noise, biarpun ya tekstur daunnya masih agak kerasa kayak efek cat air tadi. Berbanding kebalik sama Realme 16 Pro Plus yang harus narik ISO sampai 1250 demi dapet paparan cahaya yang pas. Imbasnya, noise jadi lumayan kelihatan nih di area gelap pada dinding gedung. Nah, buat urusan racikan warna, konsistensi keduanya masih sama ketika gua motret di perbesaran yang optical. Pas motret celah antar gedung, Vivo beneran ngasih saturasi warna yang punchy banget. Sementara Realme tetap setia sama karakter aslinya yang lebih kalem dan juga natural. Jadi kesimpulannya gimana? Bagus Realme atau Vivo? Realme 16 Pro Plus dan Vivo V70 sebenarnya sama-sama punya kamera periskop telefoto yang oke banget lah. No debat, bagus di rentang harganya keduanya. Bisa banget diandelin buat kalian yang misalnya seneng motret dari kejauhan, motret landscape, atau sering ikut konser, motret idola dari jauh gitu ya, karena kebetulan tiketnya ada di tribun misalnya. Ini harusnya oke banget. Cuman yang jadi pembedanya adalah kualitas warna yang dikasih. Realme 16 Pro Plus, seperti yang gue bilang tadi, kasih warna yang lebih natural. Banyak loh pengguna yang suka warna natural yang seperti dikeluarin oleh Realme 16 Pro Plus. Tapi banyak juga yang ngerasa, termasuk gua, hasil-hasil foto dengan warna yang natural itu kayak kurang greget buat diupload ke medsos. Kurang bercerita. Jadi kalian harus ngedit lagi misalnya di aplikasi galerinya atau di Google Photos atau di Lightroom misalnya pakai preset-preset tertentu buat nonjolin warna-warna yang pas biar kalian bisa ngupload langsung ke Instagram, ke Facebook, ke Twitter buat mendulang likes pastinya. Kelebihan dari kamera Realme 16 Pro Plus untuk periskop telefotonya ya ada di focal length 80 mili khususnya buat motret orang di portrait mode misalnya. Karena dari focal length segini foto jadi kelihatan lebih padat dan fokus ke subjek manusia yang kalian foto juga. Tapi nggak berarti Vivo V70 jelek. Gua malah suka di beberapa skenario ya, keluaran warnanya yang lebih ready to post. Kalian nggak usah edit-edit lagi ya, ini udah hasil foto yang udah siap kalian bagikan di media sosial. Nggak usah lagi lah pokoknya ribet-ribet ngedit, ngatur-ngatur preset, dan lain sebagainya. Karena warnanya beneran keluar dan kelihatan bersih. Meskipun ada beberapa skenario yang menurut gua kok warnanya lebay banget ya, tapi ya seenggaknya sisa foto lainnya ya tetap bagus-bagus aja buat kalian bagiin. Keduanya juga masih punya kualitas 10 kali zoom yang bagus banget sih. Detailnya oke, pemrosesan AI-nya juga pinter banget. Meskipun karena chipsetnya kelas menengah, hasil ketika kalian motret 10 kali zoom itu, pas kalian buka nih di galeri, itu masih harus ngeproses sekitar 4-5 detik sampai fotonya beneran jadi. Soal harga sih sebenarnya keduanya sama ya, di rentang 8,9 buat Vivo V70. Vivo udah ada juga varian 512 GB-nya, kalau nggak salah harganya 10,9, tapi yang 256 juga udah menarik sih buat gue ya. Dan 8,6 jutaan untuk Realme 16 Pro Plus. Jadi itu aja sih hasil komparasinya. Komen di bawah kalau menurut kalian ada pendapat yang berbeda, kita terima-terima aja. Like video ini, kasih komen, dan share jangan lupa. Bye!